Di tengah lautan manusia yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, seorang kakek tua tiba-tiba terjatuh. Napasnya terhenti tepat di depan rumah Allah. Tangis cucunya pecah, memeluk tubuh renta yang kaku dan dingin. Tapi tragedi tak berhenti di situ. Tanah suci Mekah menolak jasadnya. Jenazah itu memantul dari liang lahat, seolah bumi enggan menerimanya. Apa dosa besar yang disembunyikannya hingga tanah pun enggan memeluknya? Sebelum lanjut, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini ya, agar membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariahmu. Semoga sobat penuh hikmah senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Selamat menyaksikan. Langit sore di desa Kramatwangi tampak menggantung kelabu, seolah menyimpan bisik-bisik rahasia yang enggan terungkap. Angin berhembus pelan, membelai pepohonan kering di pelataran rumah besar bercat putih kusam milik Mahfudz, seorang lelaki tua yang sudah lama dikenal warga sebagai orang paling kaya, sekaligus paling ditakuti di kampung itu. Mahfudz, dengan jubah putih dan sorban hijau muda, duduk di atas kursi ukiran jati sambil menatap halaman. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tetap tajam, seakan masih menyimpan kuasa atas apapun yang ia inginkan. Ia menatap cucunya, Dimas, seorang bocah yatim berusia 12 tahun, yang sedang menyapu halaman dengan pelan dan wajah tertunduk. Dimas, panggil Mahfudz lirih tapi tegas. Dimas menghentikan sapu ijuknya, lalu menoleh cepat. Iya, Kek. Mahfudz menarik napas panjang. Kita berangkat haji tahun ini. Aku sudah daftarkan namamu juga. Dimas membelalak. Matanya menyiratkan campuran, terkejut dan bingung. Haji? Ia bahkan tak pernah membayangkan hal sebesar itu, apalagi dari kakeknya sendiri yang selama ini tak pernah menampakkan kasih sayang nyata. Semenjak ayahnya meninggal, yang tak lain adalah anak Mahfudz sendiri, Dimas hanya menjadi semacam bayang-bayang di rumah itu. Tinggal di sudut kecil rumah megah, makan seadanya, dan lebih sering dikasari ketimbang diajak bicara. Kenapa aku? Kek! Tanyanya hati-hati. Mahfudz menatap langit. Karena kamu cucuku, karena aku tak punya siapa-siapa lagi. Jawaban itu menggantung, tak menjelaskan, tak juga memberi kehangatan. Tapi bagi Dimas, itu cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membayangkan Ka'bah, tanah suci yang selalu disebut dalam doa-doa ibunya dahulu, sebelum wanita itu pergi meninggalkan dunia, karena sakit yang tak kunjung diobati, karena tak ada biaya. Dimas menggigit bibir. Dalam hatinya, ia ingin ibadah haji, ini menjadi kesempatan mengirim doa langsung di hadapan Ka'bah, agar Allah merahmati ibunya dan ayahnya yang dulu wafat dalam kemiskinan, sementara kakeknya berenang dalam kekayaan. Namun di luar rumah itu, desas-desus mulai berbisik. Si Mahfudz berangkat haji, setelah selama ini jadi lintah darat. Jangan-jangan dia mau bersih-bersih dosa. Tapi hati orang macam dia susah bertobat. Warga Kramatwangi tahu betul siapa Mahfudz. Di balik rumah megah dan sedekah ke masjid, yang sesekali ia berikan, tersembunyi deretan kesaksian luka. Keluarga yang diusir karena tak sanggup bayar bunga, ibu janda yang terpaksa menyerahkan sawah warisan, hingga anak muda yang harus merantau tanpa modal karena sepeda motornya ditarik paksa. Namun semua itu tak pernah menyentuh Mahfudz. Baginya, utang adalah utang, bunga adalah kewajaran, dan kekuasaan atas harta adalah hak yang ia perjuangkan sendiri selama bertahun-tahun. Hari keberangkatan pun tiba. Dimas mengenakan baju ihram pertamanya, tubuh kecilnya tampak kaku, tapi matanya berbinar. Ini adalah perjalanan pertamanya keluar dari desa dan langsung menuju tanah suci. Pesawat mengangkasa, membawa Mahfudz dan Dimas menuju tanah Haramain. Sepanjang perjalanan, Mahfudz lebih banyak diam. Hanya sesekali membuka mushaf dan membaca tanpa suara. Dimas memperhatikannya dengan hati yang campur aduk. Ia masih tak yakin. Apakah kakeknya benar-benar ingin tobat?
atau hanya ingin mencuci nama di hadapan masyarakat dan kerabat. Setiba di Madinah, mereka sempat ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimas merasakan getaran tak terjelaskan saat berdiri di depan raudah. Ia meneteskan air mata sambil berdoa untuk ayah dan ibunya. Kakek Mahfudz berdiri di sampingnya, menunduk. Tapi tak ada air mata di wajahnya. Hanya kerutan yang semakin dalam. Setelah beberapa hari di Madinah, rombongan pun menuju Mekah. Ketika bus memasuki gerbang kota suci, Dimas merasakan degup jantungnya tak karuan. Tangis lirih terdengar dari jamaah lain, namun Mahfudz masih tetap tenang. Setiba di hotel, mereka hanya istirahat sebentar. Malam itu juga, Mahfudz memutuskan hendak langsung menunaikan tawaf. Dimas menggenggam tangan kakeknya erat-erat saat memasuki Masjidil Haram. Suasana begitu haru. Lantunan doa terdengar dari berbagai penjuru. Dan saat mata Dimas menatap Ka'bah untuk pertama kalinya, ia terisak tak kuasa. Allahu Akbar, lirih bibirnya. Namun langkah mereka tak sampai mengelilingi satu putaran penuh. Tiba-tiba, Mahfudz terhenti, wajahnya memucat. Matanya menatap kosong, nafasnya sesak. Tubuhnya ambruk seketika, menimbulkan keributan kecil di tengah lautan manusia. Abu! Abu! Teriak Dimas panik. Beberapa petugas keamanan bergegas datang. Mereka mencoba memberikan pertolongan pertama, namun tak lama berselang, salah satu dari mereka menggeleng pelan. Mahfudz telah tiada. Tangis Dimas pecah. Di tengah kekhusyukan, tempat paling suci di bumi, ia mengguncang tubuh kakeknya yang dingin dan tak lagi bernyawa. Para jamaah mengelilinginya, ikut menundukkan kepala. Tubuh Mahfudz dibawa ke ruang jenazah Masjidil Haram untuk proses pemakaman. Karena wafat di Mekah dalam kondisi ihram, beberapa ulama mengatakan bahwa Mahfudz akan dimakamkan sebagai syahid. Sebagian bahkan berkata, beruntung sekali beliau wafat dalam ibadah di tanah suci. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Keesokan harinya, ketika petugas hendak memakamkan jenazah Mahfudz di pemakaman Ma'la, kejadian aneh terjadi. Tanah tempat penggalian tiba-tiba mengeras seperti batu. Cangkul dan sekop memantul. Alat berat didatangkan, namun tanah tetap tak bisa ditembus. Mereka mencoba menggali di lokasi lain. Hasilnya sama. Bahkan ketika dipaksa menurunkan jenazah ke liang yang sudah disiapkan, tubuh Mahfudz justru terdorong kembali ke atas. Para saksi mata menyebut kejadian itu di luar logika manusia. Pihak pengelola pemakaman terkejut. Mereka belum pernah menyaksikan hal seperti itu. Beberapa ulama diminta datang dan membaca doa-doa, namun hasilnya tetap sama. Jenazah Mahfudz tak bisa dikuburkan. Berita itu menyebar cepat. Dari Mekah hingga ke Kramat Wangi. Orang-orang mulai membicarakannya dengan bisik-bisik penuh getaran takut. Ada yang menyebut ini azab. Ada yang mengatakan ini pertanda Allah murka. Dan di antara suara-suara itu, seorang wanita tua bernama Bu Saroh yang hidup di rumah reyot dekat sawah, menggenggam mushafnya sambil berkata lirih, "Aku sudah menduga. Bumi tidak akan sudi memeluk orang yang membuat luka begitu banyak." Sementara itu, Dimas hanya bisa terduduk di pojok ruang jenazah, menggenggam tangan dingin sang kakek, tak tahu harus berharap pada siapa. Hatinya remuk. Di usianya yang masih belia, ia sudah terlalu sering mencicipi pahitnya kehilangan. Ibu yang dulu mengajarinya doa sebelum tidur telah pergi. Ayah yang mengajaknya ke masjid sebelum subuh telah tiada. Kini, satu-satunya keluarga yang tersisa pun meregang nyawa dalam keadaan yang membuat semua orang terguncang. Dimas menatap wajah kakeknya. Meski dingin, kaku, dan pucat, garis-garis tegas pada wajah Mahfudz masih menyiratkan wibawa. Namun, wibawa itu kini telah menjadi bayang-bayang yang ditolak bumi. Ia tak tahu apakah ini hukuman dari langit,
atau ujian yang belum ia pahami. Beberapa jamaah dari Indonesia menghampiri. Seorang pembimbing haji bernama Ustadz Lutfi duduk di sampingnya, mengelus punggung Dimas pelan. "Anak soleh, kamu sabar ya. Tapi, boleh Ustadz tanya, apakah kakekmu pernah punya masalah besar yang belum diselesaikan?" Tanyanya lembut. Dimas menggeleng. "Aku tidak tahu, Ustadz. Kakek orang yang tertutup. Ia tidak banyak bicara, apalagi padaku." Ustadz Lutfi menarik napas dalam. "Subhanallah, ini kejadian langka, nak. Sangat langka. Kadang ada hal-hal yang tidak tampak oleh mata, tapi nyata di sisi Allah." Hari berganti. Jenazah Mahfudz masih disimpan dengan penjagaan khusus. Berbagai upaya pemakaman sudah dilakukan. Bahkan pihak kedutaan Indonesia pun turun tangan. Namun tidak ada yang berhasil. Mekah menolak jasad Mahfudz, seolah menyimpan penolakan dari seluruh isi bumi. Di tengah keputusasaan itu, seorang petugas masjid datang menemui Dimas dan Ustadz Lutfi. Dengan bahasa Arab fasih yang diterjemahkan pelan, ia berkata, "Mungkin waktunya bukan di sini. Mungkin jasad ini harus kembali ke tanah di mana ia pernah menanam sesuatu yang belum ditebus." Kalimat itu menggema di hati Dimas. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi seolah hatinya menyetujui. Ia pun menatap wajah Ustadz Lutfi. "Apa maksudnya, Ustadz? Apakah kami harus membawa kakek kembali ke Indonesia?" Tanya Dimas dengan suara gemetar. Ustadz Lutfi menunduk. "Bisa jadi itu jawaban dari Allah, nak. Kadang bumi di tempat asal akan bersaksi tentang apa yang pernah dilakukan seseorang. Mungkin di sanalah semua harus diakhiri." 2 hari kemudian, jenazah Mahfudz diterbangkan kembali ke tanah air. Perjalanan panjang itu bukan hanya membawa tubuh yang tak bernyawa, tapi juga membawa kegelisahan, rasa malu, dan tanda tanya besar. Dalam pesawat Dimas hanya diam. Tak satu pun air mata jatuh. Hatinya sudah kering oleh kehilangan dan kebingungan. Setibanya di bandara, iring-iringan mobil jenazah langsung menuju kampung Kramatwangi. Warga yang mendengar kabar itu mulai berkumpul di jalanan, sebagian besar berdiri tanpa bicara. Namun, sorot mata mereka menyimpan banyak hal, penasaran, takut juga, semacam perasaan bahwa sesuatu akhirnya terungkap. Sesampainya di rumah duka, jenazah Mahfudz disambut oleh isak pelan dari beberapa kerabat jauh. Tapi, tidak ada tangisan histeris. Tidak ada pelukan hangat bagi Dimas. Rumah itu lebih terasa seperti gudang kenangan yang dingin dan beku. Ketika warga hendak memakamkan Mahfudz di pemakaman desa, kejadian tak biasa kembali terulang. Tanah menggembung, dan ketika digali, bagian bawahnya mengeras tak wajar. Orang-orang mulai gelisah. Beberapa orang tua menatap sesama, seakan ingin bicara tapi ragu. Hingga akhirnya, seseorang angkat suara. "Kalau boleh jujur, saya rasa jenazah ini harus dibawa ke Bu Saroh." Semua menoleh. Bu Saroh? Seorang nenek miskin yang tinggal di ujung kampung, yang pernah rumahnya hampir disita karena utang bunga yang mencekik. Wajah Dimas menegang. Ia tak tahu siapa itu Bu Saroh. Tapi bisikan warga membuatnya merasa ada sesuatu yang besar dan kelam yang sedang menunggu untuk terungkap. Dimas pun berjalan mengikuti rombongan kecil ke gubuk reot yang berdiri miring di antara ilalang. Di sanalah Bu Saroh tinggal, seorang wanita renta dengan wajah lembut dan mata berkabut. Ketika rombongan datang, ia sedang duduk memintal benang untuk sajadah bekas. Melihat Dimas, ia tersenyum getir. "Kau Dimas ya? Cucu Mahfudz?" Dimas mengangguk, gugup. Bu Saroh bangkit pelan. Ia menatap ke arah mobil jenazah yang berhenti di luar, pagar bambu. Lalu ia berkata pelan, "Aku tahu ini akan terjadi." Semua terdiam. Aku tahu suatu hari, tanah tidak akan mau menelan jasadnya. Karena selama hidup, ia menanam terlalu banyak luka di bumi ini. Bukan hanya padaku, tapi pada puluhan, mungkin ratusan orang. Termasuk orang tuamu, Dimas. Dimas menegang. Apa maksudnya,
pada orang tuaku. Bu Saroh menghela napas berat. Ayahmu, anak Mahfudz itu, dulu bekerja sebagai buruh kebun. Ia ingin memulai usaha kecil, tapi tak ada yang mau meminjamkan uang. Hanya Mahfudz, ayah kandungnya sendiri, yang meminjamkan dengan bunga mencekik. Ketika ayahmu gagal membayar, rumah kalian disita. Ibumu jatuh sakit karena tekanan. Kau masih kecil waktu itu. Tapi semuanya dimulai dari situ. Tangis mulai terdengar dari beberapa warga. Mata Dimas membelalak. Dunia di sekelilingnya runtuh perlahan. Kakekku menyengsarakan ayah dan ibuku. Bu Saroh mengangguk pelan. Dan banyak lainnya. Aku pun pernah hampir kehilangan rumah karena utang 100.000 yang jadi 1 juta. Aku sujud siang malam, meminta Allah menegakkan keadilan. Dan sekarang, mungkin Allah menjawabnya dengan caranya sendiri. Dimas berjalan perlahan menuju mobil jenazah. Ia menatap wajah kakeknya untuk terakhir kalinya. Sekuat tenaga, ia membisikkan doa dengan suara lirih. Allah, jika ada pintu maaf, bukakan untuknya. Tapi jika luka yang ia tinggalkan harus ditebus, maka aku, cucunya sendiri, yang akan menebusnya dengan memohon ampunan untuknya. Langit di atas kampung Kramatwangi mulai berubah warna. Angin sejuk berembus. Warga yang tadinya hanya menonton, kini mulai ikut melantunkan istighfar bersama. Dan ketika akhirnya liang lahat baru digali di lahan tua dekat surau kecil, tanah yang dahulu adalah milik keluarga, Mahfudz yang dulu pernah ia rampas dari saudaranya sendiri, keajaiban terjadi. Tanah itu gembur, mudah digali, tak ada hambatan. Jenazah Mahfudz diturunkan perlahan, tidak lagi menolak, tidak memantul, tidak kaku. Bumi akhirnya menerima jasadnya. Namun, bukan tanpa syarat. Sebab luka yang ditanam dalam hidup harus ditebus oleh air mata orang yang ditinggalkan. Dimas berdiri diam. Dalam hatinya ia tahu, ini baru permulaan. Sebab begitu jenazah kakeknya menyatu dengan tanah yang dulu pernah direbut dari saudara sendiri, hati Dimas justru terasa makin berat. Bukan karena kesedihan, tapi karena warisan yang kini ditinggalkan kepadanya. Warisan yang bukan berupa harta, tapi luka, aib, dan derita yang sudah membatu di hati banyak orang. Seusai pemakaman, warga perlahan meninggalkan lokasi. Tak ada tahlilan, tak ada doa berjamaah seperti lazimnya, hanya keheningan yang menggantung panjang, seolah langit pun menahan suara. Di rumah peninggalan Mahfudz, Dimas duduk sendiri. Rumah besar itu sunyi, seakan enggan menyambut siapapun. Dinding-dindingnya dingin, dan udara sekitarnya seperti dipenuhi bisikan masa lalu yang kelam. Ia menatap selembar surat wasiat yang disimpan dalam map tua di atas meja. Tulisannya rapi, namun kaku. Kepada cucuku, Dimas. Jika aku tak pulang dari tanah suci, warisan ini milikmu. Semua aset, rumah, kebun, dan simpanan di bank. Aku tahu kau akan bijak menjaganya. Dimas menutup surat itu pelan. Tangannya bergetar. Apa ini? Warisan? Atau sisa-sisa kutukan yang harus kutanggung seumur hidup? Bisiknya sendiri. Beberapa hari setelah pemakaman, satu persatu warga mulai mendatangi Dimas. Bukan untuk mengucapkan bela sungkawa, tapi untuk bercerita. Tentang rumah yang dulu dirampas karena utang kecil. Tentang sawah yang disita karena gagal bayar. Tentang anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena bunga pinjaman yang terus mencekik. Ada seorang ibu tua bernama Mak Narti yang datang membawa sebuah kotak kayu kecil. Aku tidak minta uangmu, Nak, katanya lirih. Aku cuma ingin kembalikan ini. Waktu itu, aku gadaikan cincin nikah ke kakekmu, demi bayar utang. Tapi kakekmu bilang, aku tak cukup layak untuk menebusnya. Dimas membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin tua yang berkarat.
namun matanya langsung basah. Ini bukan lagi tentang emas, kata Mak Narti. Ini tentang harga diri. Kisah demi kisah membuat hati Dimas bergetar. Ia mencatat semuanya. Nama-nama, jumlah pinjaman, dan bagaimana kakeknya memperlakukan mereka. Tabel utang yang dahulu digunakan Mahfudz sebagai alat penindas, kini dibalik oleh cucunya menjadi catatan luka yang harus diobati. Namun di tengah upayanya menebus masa lalu sang kakek, sebuah tamparan baru datang. Di suatu pagi yang gerimis, seseorang mengetuk pintu rumah. Seorang lelaki paruh baya berperawakan tegap, mengenakan jaket kusam dan sorot mata penuh dendam. Namanya Pak Hardi. Dimas membukakan pintu dan menyambutnya dengan senyum kecil. Namun, lelaki itu hanya menatap tajam. Aku bukan datang untuk bersalaman. Aku datang untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini ditutup rapat oleh orang-orang seperti kakekmu. Dimas terdiam. Tak menjawab. Kau tahu siapa aku? Tanya lelaki itu. Dimas menggeleng. Aku adalah adik dari almarhumah ibumu. Jantung Dimas berdetak keras. Dulu ayahmu orang jujur. Tapi ketika ia mencoba meminjam uang untuk membuka usaha beras kecil Mahfudz, ayahnya sendiri memberi pinjaman dengan syarat yang memalukan. Apa syaratnya? Suara Dimas nyaris tak terdengar. Rumah itu harus atas nama Mahfudz. Jika gagal bayar, semua akan kembali padanya. Dan saat ayahmu tak sanggup bayar, kakekmu mengusir mereka. Ibuku, kakakmu, jatuh sakit. Dipaksa kerja dalam kondisi hamil. Ia meninggal saat melahirkanmu. Sedangkan ayahmu, setahun kemudian ditemukan meninggal di kebun dengan tubuh penuh luka karena terjatuh dari pohon. Atau mungkin sengaja jatuh karena putus asa. Dimas terduduk. Nafasnya tercekat. Jadi, aku penyambung dosa. Semua ini karena warisan kakek? Pak Hardi mengangguk. Tapi aku melihat sesuatu yang berbeda padamu, Dimas. Matamu tak seperti Mahfudz. Kau punya hati, maka gunakan hatimu sebelum warisan itu menjadikanmu kakekmu yang berikutnya. Setelah Pak Hardi pergi, Dimas terkunci dalam kesunyian. Di kamar, ia menangis seperti anak kecil. Seluruh hidupnya terasa seperti sandiwara yang dipaksakan. Ia merasa tidak lebih dari bayangan orang-orang yang dihancurkan oleh orang yang kini terkubur di balik tanah kampung. Tapi saat malam tiba dan suara adzan berkumandang dari surau, Dimas berdiri. Ia mengambil wudhu dengan tangan gemetar, dan di tengah sajadah tua milik ayahnya yang ia temukan di gudang, ia bersujud lama dalam diam. Allah, aku tak tahu cara membersihkan semua ini. Tapi jika engkau izinkan aku menebusnya, bimbinglah aku. Keesokan harinya, Dimas mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh kampung terdiam. Ia mendirikan sebuah kotak kecil di depan rumah, mana bertuliskan, kotak penebus dosa. Siapapun yang merasa dirugikan oleh Mahfudz, silakan datang. Aku akan mendengarkan. Aku akan mengembalikan. Warga mulai datang, satu persatu. Ada yang menuntut uang kembali. Ada yang hanya ingin didengarkan. Ada pula yang meminta agar anaknya bisa sekolah atas nama ganti rugi, dan Dimas menepati semuanya. Ia menjual satu persatu aset peninggalan Mahfudz. Rumah kontrakan, ladang, bahkan perhiasan emas. Ia menyisakan hanya sedikit untuk dirinya sendiri. Cukup untuk hidup sederhana, seperti ayah dan ibunya dulu. Ia tahu ini belum cukup. Tapi ia juga tahu, ini adalah jalan yang dipilihkan Allah untuknya. Jalan menebus, bukan menyimpan. Satu malam, setelah semua warga kembali ke rumah dan halaman sunyi oleh angin malam, Dimas duduk sendirian di bawah pohon jambu, tempat ia biasa bermain dulu bersama ibunya. Ia menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Tapi kisah ini belum usai. Sebab ada satu warisan terakhir yang belum terbuka. Malam itu, angin berhembus lirih di bawah pohon jambu tua. Dimas masih duduk diam,
menatap bintang yang seolah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Namun di balik keheningan itu, sebuah suara pelan memanggil namanya dari arah rumah. Dimas. Itu suara Pak Salim, mantan sopir pribadi Mahfudz yang sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan sejak Dimas belum lahir. Lelaki itu sudah sangat sepuh, langkahnya goyah, tapi wajahnya masih menyimpan sorot mata yang tajam. Di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat yang sudah menguning dimakan waktu. "Aku simpan ini selama bertahun-tahun," ujar Pak Salim sembari menyerahkan amplop itu. "Kakekmu menyuruhku menguburkannya, tapi aku tak pernah tega." Dimas mengambil amplop itu dengan penuh tanya. Saat dibuka, ia menemukan secarik surat dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Tulisan itu jelas milik Mahfudz. "Jika suatu saat cucuku mengetahui ini, maka ketahuilah, aku bukan hanya menyakiti warga, aku menyakiti darah dagingku sendiri. Ada sesuatu yang kubuang jauh dari kehidupanmu. Sesuatu yang membuatku tidak tenang, bahkan di tanah suci. Jika kau ingin tahu kebenaran yang sebenarnya, gali tanah di belakang mushola tua di pinggir kebun, tempat di mana dulu ayahmu sering berkebun." Mata Dimas membelalak, jantungnya berdegup cepat. "Apa maksudnya ini, Pak Salim?" Pak Salim menatap Dimas dengan wajah penuh beban. "Aku tak tahu pasti, Nak. Tapi dulu, aku pernah mendengar kakekmu dan seseorang bertengkar hebat di sana. Malam itu, suara tangisan seorang perempuan juga terdengar. Tapi sejak malam itu, perempuan itu tak pernah terlihat lagi." Subuh belum datang. Dimas berjalan sendirian menuju mushola tua yang dimaksud. Lokasinya terpencil, tersembunyi di balik kebun pisang yang sudah jarang dijamah. Ia membawa senter kecil dan sekop peninggalan ayahnya. Hatinya diliputi kecemasan. Apa yang akan ia temukan? Setibanya di belakang mushola, ia melihat sebuah tanah yang sedikit lebih tinggi dari sekitarnya. Rerumputan liar tumbuh lebat, seolah mencoba menyembunyikan sesuatu. Dimas menggenggam sekop dengan tangan gemetar dan mulai menggali perlahan. 1 sekop. 2 sekop. Tanah menjadi basah oleh embun malam. Semakin dalam ia menggali, bau tanah bercampur sesuatu yang tak biasa menyusup ke hidungnya. Dan saat sekopnya menghantam benda keras, ia berhenti. Pelan-pelan, ia singkirkan tanah dengan tangan. Sebuah peti kayu tua muncul dari balik gundukan itu. Peti itu rapuh, tetapi masih utuh. Dengan napas yang memburu, Dimas membuka tutupnya. Di dalamnya ada beberapa barang. Sehelai kerudung lusuh berwarna biru tua, sebuah buku harian kecil yang terikat dengan benang merah, dan sebuah liontin emas berbentuk hati. Dimas meraih buku harian itu dan mulai membaca. Setiap kalimat menusuk dadanya. "Hari ini aku dipaksa menikah oleh Pak Mahfudz," katanya, "demi menyelamatkan keluargaku dari utang. Aku belum genap 17 tahun, tapi aku tak punya pilihan. Ibuku sakit, adikku butuh makan. Aku menyerah. Suamiku bukan lelaki yang kucintai, tapi aku mencoba menerima. Hingga suatu malam, Pak Mahfudz datang. Ia masuk ke rumah saat suamiku sedang keluar kota. Ia bilang, aku harus membayar utang yang belum lunas. Aku melawan. Aku berteriak. Tapi tak ada yang mendengar. Tak ada yang peduli. Sejak malam itu, aku tahu. Hidupku hancur. Aku tak bisa tinggal di kampung ini lagi. Aku harus pergi. Tapi sebelum itu, aku akan tinggalkan semua bukti. Jika suatu hari nanti, seseorang dari keturunannya ingin tahu siapa sebenarnya Mahfudz. Tangan Dimas gemetar. Air matanya jatuh deras. Ia tak mengenal nama perempuan itu. Tapi lukanya, kini seperti menyatu dalam darahnya sendiri. Ia membaca halaman terakhir. Namaku adalah Rahayu. Dan jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku tak pernah berharap balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran dilihat, didengar, dan dikenang. Dimas menutup buku itu pelan. Di balik peti ada secarik foto lama.
Seorang perempuan muda sedang menggendong bayi. Di belakang foto tertulis, "Untuk anakku yang tak pernah sempat kupeluk. Maafkan ibu." Dimas terdiam. Itu foto ibunya. Ia menggenggam liontin emas di tangannya. Mungkin ini satu-satunya warisan murni yang ditinggalkan ibunya, bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk cinta dan kebenaran yang disembunyikan oleh ketamakan Mahfudz. Keesokan harinya, Dimas mengumpulkan warga di balai desa. Ia meletakkan semua barang dari peti itu di atas meja. "Ini bukan aib," ucap Dimas lantang. "Ini sejarah. Ini adalah bagian dari luka yang diwariskan, dan hanya bisa sembuh jika kita akui dan kita rawat bersama." Warga terdiam, beberapa menangis. Tak sedikit yang menunduk dalam diam. Saya tak akan melanjutkan hidup dengan membohongi diri. Saya tidak akan menjadi Mahfudz berikutnya. Saya akan jadi Dimas, anak dari orang jujur, cucu dari perempuan yang berani melawan. Dan saya akan menulis ulang sejarah keluarga ini dengan tangan saya sendiri. Satu persatu warga berdiri. Mereka menepuk pundak Dimas, bukan sebagai cucu rentenir lagi, tapi sebagai anak kampung yang mau menebus luka dengan kejujuran. Namun, di tengah kerumunan itu, seorang perempuan tua berkerudung lusuh mendekat. Wajahnya penuh kerut, tapi matanya lembut. "Aku kenal liontin itu," katanya. "Itu milik Rahayu, adikku." Dimas mematung. "Rahayu, berarti Anda..." Perempuan itu mengangguk. "Aku bibimu, nak." Tangis pecah seketika. Dimas memeluk perempuan itu dengan air mata yang tak terbendung. Di tengah kepedihan dan kebenaran yang mencuat, Allah mempertemukannya kembali dengan darah yang selama ini tersembunyi dalam kabut masa lalu. Tapi cerita ini belum sampai puncaknya. Sebab masih ada satu tempat yang belum Dimas datangi, tempat di mana semua dosa dimulai. Tempat di mana Mahfudz memulai usaha rentenirnya pertama kali. Dan konon, tempat itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan oleh ruhnya. Dan kini, Dimas berdiri di depan rumah tua berlantai 2 yang sudah ditinggalkan sejak kematian Mahfudz. Bangunannya masih berdiri kokoh, meski cat dinding telah mengelupas dan jendela-jendela lapuk tertutup debu pekat. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, udara dingin yang menusuk, seperti membawa aroma kematian yang tak pernah sirna. Itulah rumah di mana usaha rentenir Mahfudz bermula. Konon, di ruang belakang rumah itu, Mahfudz biasa menerima tamu, orang-orang miskin yang datang membawa surat tanah, perhiasan, bahkan kain kafan, hanya untuk meminjam uang demi hidup esok hari. Di sanalah, air mata banyak ibu tertumpah. Di sanalah, suara tangis bayi terdengar, karena sang ayah tak sanggup menebus utang. Dan di sanalah, mungkin ruh Mahfudz masih menunggu sesuatu, atau seseorang. Dimas membuka pintu rumah itu pelan-pelan. Engselnya berderit nyaring, seakan menjerit menolak dibuka. Di dalam, debu tebal menutupi segala hal. Kursi kayu tua, lemari kaca, bahkan figura foto Mahfudz yang tergantung di dinding. Foto itu seakan menatap Dimas dengan tajam, seperti ingin bicara. Namun Dimas tidak gentar. Ia menyalakan lampu senter dan melangkah ke ruang belakang, tempat rahasia yang selama ini hanya disebut-sebut orang. Sebuah ruangan berdinding kayu gelap, tanpa jendela, tanpa ventilasi. Di sudut ruangan, terdapat meja bundar dan bangku besi tua. Di atas meja, ada sebuah buku besar yang telah menghitam oleh jamur. Dimas membuka halaman pertama buku itu, nama-nama, angka-angka, tanggal, jumlah pinjaman, dan tanda tangan. Itu adalah buku utang warga desa. Tapi bukan hanya angka yang tertulis. Di beberapa halaman, ada catatan kasar bertuliskan. Terlambat 2 hari, ambil sepeda motornya. Rumahnya bagus, sita saja. Anaknya bisa dijadikan jaminan kerja. Dimas menggertakkan gigi. Tangannya mengepal. Sebegitu hinanya, "Kakek." Lalu matanya menangkap halaman terakhir.
bukan catatan biasa, tapi tulisan tangan dengan tinta merah, seperti ditulis di tengah kemarahan. Jika sampai hari kematianku, tanah ini menolakku, berarti masih ada utang yang belum kutebus, masih ada luka yang belum kuobati. Aku takut mati. Halaman itu kosong setelahnya. Tak ada nama, tak ada angka, hanya kesunyian dan kegelapan. Dan tiba-tiba, suara sesuatu jatuh dari loteng membuat Dimas tersentak. Jantungnya berdebar kencang, ia menoleh ke atas. Suara itu datang dari balik plafon kayu yang sebagian bolong. Dengan langkah pelan dan napas tertahan, ia mengambil tangga tua dan menaikinya menuju loteng. Debu tebal mengaburkan pandangan, tapi ketika ia tiba di atas, matanya langsung tertuju pada sebuah kotak besi tua yang terkunci rantai. Di sekeliling kotak itu, ada garis melingkar yang terbentuk dari garam kering. Seperti pagar halus yang sengaja dibuat. Dimas merasakan hawa panas mendadak menyeruak, meski udara di sekitarnya dingin. Seolah ada dua alam yang bersinggungan di sana. Tanpa pikir panjang, ia menggeser garam itu. Begitu garis itu terputus, hawa panas itu langsung lenyap, digantikan angin dingin yang menghembuskan bau anyir. Ia membuka rantai dengan kunci kecil yang tergantung di dinding. Kotak itu terbuka perlahan. Di dalamnya, sebuah Al-Quran lusuh berwarna hitam legam. Tapi bukan karena usia, melainkan karena sesuatu yang kelam. Sampulnya terbakar sebagian, seakan mencoba dihancurkan. Dan di atas mushaf itu, ada sobekan kertas. Ku berani membakar ayatmu, hanya untuk menghapus ketakutanku sendiri. Tapi nyatanya, semakin aku bakar, semakin gelap hidupku. Dimas menatap mushaf itu dengan gemetar. Ia mengangkatnya perlahan, dan ketika jari-jarinya menyentuh sampul, udara di sekelilingnya berubah, lampu senter padam seketika, dan suara dentingan seperti rantai terdengar dari lantai bawah. Siapa di sana? Dimas menuruni tangga dengan cepat. Tapi saat ia tiba di ruang tamu, tidak ada siapa-siapa. Hanya foto Mahfudz yang tadi tergantung di dinding, kini jatuh menghadap ke lantai. Dan saat Dimas membaliknya, foto itu berbeda. Wajah Mahfudz hitam. Mata tertutup. Mulut menganga. Dan di balik figura, tertulis satu kalimat dengan tinta merah yang belum kering. Kembalikan ayat yang pernah kubakar, maka aku akan pergi. Dimas menghabiskan malam itu dengan air mata dan istighfar. Ia membawa mushaf yang terbakar ke pesantren dekat desa dan memohon agar mushaf itu disucikan kembali. Para ustadz membaca doa dan membersihkannya dengan sangat hati-hati. Mereka bilang, mushaf itu tidak boleh dihancurkan, tapi harus dikembalikan ke tanah. Dengan syarat, harus dibaca sampai khatam, sebagai bentuk tobat dan pemulihan. Dan Dimas melakukannya. Hari demi hari, ia duduk di depan rumah tua itu, membaca ayat demi ayat dengan suara lirih. Terkadang terisak, terkadang terdiam lama, tapi tidak pernah berhenti. Hingga suatu malam, ketika ia menyelesaikan ayat terakhir, suara azan subuh berkumandang, dan rumah tua itu tiba-tiba bergemuruh pelan, seperti menghembuskan napas panjang. Lalu, diam. Tak ada lagi suara langkah, tak ada lagi bau anyir, tak ada lagi ketakutan. Dan di bawah pohon jambu, tempat Mahfudz dulu biasa duduk, Dimas menemukan sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah batu nisan kecil. Tertulis nama, hamba yang menanti ampunan. Air mata Dimas tumpah. Ia berlutut di depan batu itu dan berdoa dengan suara lirih. Allah, jika engkau masih memberi kesempatan pada orang seburuk Mahfudz, maka tolong beri aku kekuatan untuk hidup sebagai penebus dosa, bukan pewaris dosa. Namun semua ini belum benar-benar usai. Karena di tengah upayanya menebus masa lalu, ada satu hal yang belum Dimas ketahui. Sebuah surat warisan terakhir yang disimpan oleh seorang tokoh agama di Mekah. Surat yang ditulis tangan oleh Mahfudz
sebelum wafatnya, yang ditujukan khusus untuk Dimas. Dan surat itu kini sedang dalam perjalanan menuju desa. 3 hari setelah rumah tua itu kembali sunyi dan mushaf yang nyaris hangus telah dikhatamkan, seorang lelaki tua berwajah teduh datang dari kejauhan. Jubah putihnya berdebu oleh perjalanan panjang. Ia turun dari mobil sewaan dan berdiri di depan gerbang rumah Dimas yang sederhana. Tangannya menggenggam sebuah map lusuh bersegel lilin merah. "Apakah ini rumah Dimas bin Raka Mahfudz?" tanyanya pelan kepada seorang tetangga yang kebetulan lewat. Tak lama kemudian, Dimas sendiri yang keluar. Wajahnya terlihat tenang, tapi sorot matanya masih menyimpan kelelahan yang belum sepenuhnya sirna. Ia menghampiri tamu itu dan menunduk sopan. "Benar, saya Dimas." "Alhamdulillah. Saya Syekh Mustafa, pengurus jamaah haji dari Mekah. Surat ini ditulis langsung oleh almarhum kakekmu sebelum beliau wafat. Tapi sesuai amanatnya, surat ini hanya boleh dibuka setelah engkau mengkhatamkan mushaf yang pernah ia cemari." Dimas menahan napas. Jari-jarinya gemetar saat menerima map itu. Segel lilin merah itu pecah dengan mudah. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Tulisan tangan Mahfudz terpampang jelas. Kali ini, tulisannya tidak kasar, tidak meledak-ledak, tapi tenang, bahkan lembut. "Dimas cucuku, aku tahu surat ini mungkin kau terima dengan perasaan benci, tapi biarlah aku bicara sekali saja, bukan sebagai kakek, bukan sebagai orang yang menanam luka, tapi sebagai seorang lelaki tua yang takut pulang tanpa maaf. Hidupku dipenuhi harta, tapi hatiku kosong. Aku menindas agar dihormati. Aku memberi pinjaman agar orang tunduk, bukan karena peduli. Tapi saat aku menginjak tanah suci, sesuatu dalam diriku runtuh. Kubayangkan jutaan manusia menangis memanggil nama Allah, sementara aku hanya bisa menggigil dalam diam. Aku wafat di tanah haram, tapi buminya menolakku. Mereka menyeret jenazahku Dimas. Tak ada liang yang menerima. Hawa panas keluar dari tanah tiap kali aku hendak dimakamkan. Aku tahu itu bukan murka dunia, tapi murka akhirat. Dan mungkin satu-satunya jembatan antara aku dan pengampunannya adalah kamu, karena hanya kamu yang pernah menatapku dengan ketulusan, bahkan saat aku tak pantas. Bacalah mushaf itu, Dimas, bukan hanya untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Dan jika Allah ridho, tolong kembalikan aku. Tanam aku di tempat di mana tanah tidak menolak, tapi menyambut. Aku tidak ingin meninggal sebagai rentenir. Aku ingin wafat sebagai hamba yang menyesal. Dengan air mata yang tak bisa kubayar, Mahfudz, air mata Dimas tak bisa dibendung. Surat itu seperti merobek dada dan menumpahkan semua luka yang selama ini ia bungkam. Ia terisak, memeluk surat itu erat-erat, seolah memeluk kakeknya yang tak sempat meminta maaf secara langsung. Dan hari itu, ia membuat keputusan besar. Dengan ditemani Syekh Mustafa dan ustadz pesantren yang selama ini membimbingnya, Dimas kembali ke Mekah. Tapi kali ini, bukan sebagai cucu dari Mahfudz si rentenir, tapi sebagai wakil dari seorang hamba yang telah menyesal dengan sepenuh jiwa. Tiba di tanah suci, mereka menuju makam sementara tempat jasad Mahfudz disimpan. Di sana, para petugas telah menyiapkan prosesi pemakaman ulang setelah mendapat izin dari para ulama lokal, dan sesuatu yang menakjubkan terjadi. Saat liang baru digali, tanah itu harum. Bukan seperti bau bunga atau minyak wangi, tapi bau segar yang menenangkan. Seperti bau hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Para ulama memandangi satu sama lain. Salah satu dari mereka berkata, pelan, ini bukan hal yang umum. Tapi, dalam sejarah, beberapa jenazah yang sebelumnya tertolak akan diterima jika Allah telah memberi ridhonya melalui pertobatan ahli waris atau amal ikhlas yang dilakukan dengan air mata penyesalan. Dimas memeluk mushaf yang ia bawa selama ini. Lalu dengan suara pelan,
ia membaca surat Yasin di samping makam Mahfudz. Suara tangisnya bersatu dengan lantunan ayat. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya keikhlasan. Dan ketika jenazah Mahfudz diturunkan untuk kedua kalinya ke dalam tanah, tidak ada penolakan, tidak ada hawa panas, tidak ada getaran, hanya keheningan, dan angin sepoi yang lewat perlahan. Beberapa minggu setelah pulang dari Mekah, Dimas menjual rumah tua peninggalan Mahfudz. Seluruh hasilnya ia gunakan untuk membebaskan utang warga desa yang dahulu pernah menjadi korban pinjaman rentenir kakeknya. Ia membangun sebuah rumah baca dan madrasah kecil, yang ia beri nama Darul Maghfirah, Rumah Pengampunan. Setiap malam, suara anak-anak mengaji menggema dari sana. Mushaf yang dulu nyaris terbakar kini tersimpan di tempat paling mulia, sebagai pengingat bahwa sehitam apapun masa lalu, Allah selalu memberi pintu kembali jika kita benar-benar mengetuknya. Dan Dimas tetap hidup sederhana. Tapi hatinya lapang. Ia tidak mewarisi harta, tapi ia mewarisi satu hal yang jauh lebih berharga. Hikmah dari luka dan ridho dari pengampunan. Selesai. Sesungguhnya, kekayaan yang tidak disalurkan dengan cara yang diridhoi Allah hanya akan menjadi beban. Di akhirat kelak, sebesar apapun harta, jika diperoleh dengan menindas dan menyakiti, maka kelak bumi pun bisa menolaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." QS Al-Baqarah 188. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa taubat selalu terbuka, selama kita sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki amal dengan ikhlas. Cerita ini fiktif, dibuat menyerupai kisah nyata agar kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah kehidupan dari setiap peristiwa yang digambarkan. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi manfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami semangat membuat cerita hikmah lainnya. Terima kasih telah menonton. Semoga hidup kita senantiasa dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.